Halo teman-teman, para pejuang CPNS dan P3K tahun 2021. Ketemu lagi bareng saya, channel Melki Petrus. Gimana nih persiapannya teman-teman untuk meraih formasi CPNS di tahun 2021 ini? Pastinya teman-teman sudah punya persiapan ya, dan sudah mencari-cari informasi tentang CPNS 2021. Dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal dari TIU, Tes Intelijensi Umum, untuk soal-soal perbandingan sinilai dan berbalik nilai. Nah, soal-soal ini sering muncul di soal-soal CPNS. Bagaimana soalnya? Let's check it out. Nah, teman-teman, ini adalah soal latihan TIU untuk perbandingan ya, teman-teman. Nanti ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, teman-teman, tips untuk mengerjakan soal-soal tentang perbandingan ini, teman-teman tidak usah panik dan tidak usah berpikir yang macam-macam ya, teman-teman, untuk mengerjakannya. Teman-teman cukup mengetahui bagaimana rumus untuk mengerjakannya ya, teman-teman. Nah, jadi soal-soal perbandingan ini adalah soal-soal yang sering keluar di soal-soal CPNS. Nah, di tahun 2019 soal perbandingan ini keluar ya teman-teman di soal SKD CPNS untuk soal TIU. Nah, lumayan kan teman-teman kalau misalkan kita benar menjawab soal perbandingan. Karena satu soal itu poinnya 5 ya teman-teman untuk soal TIU. Nah, bagaimana pembahasan soal ini? Kita lihat ya teman-teman. 5 liter bensin dapat menempuh jarak 120 km. Apabila seorang pengendara sepeda motor mengisi bahan bakar bensin sebanyak 12 liter, maka berapa kilometerkah jarak yang akan ditempuh pengendara tersebut? Nah, teman-teman, ini adalah soal perbandingan senilai ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pembahasannya, atau teman-teman bisa pause dulu, teman-teman. Kemudian nanti teman-teman cari jawabannya, dan jawabannya boleh teman-teman share di kolom komentar kita. Nah, kita akan bahas ya, teman-teman, untuk soal ini. Nah, ini adalah bensin dan ini adalah jarak ya teman-teman. Jadi kita buat seperti ini ya teman-teman untuk memudahkan kita mengerjakannya. Nah, jadi 5 liter bensin dapat menempuh jarak 120 km. Nah, kemudian kalau 12 liter bensin dapat menempuh jarak X kilometer. Nah, teman-teman, kalau menurut logika teman-teman, ini kan bisa dilihat ya teman-teman. Kalau 5 liter 120 km, berarti kalau 12 liter pasti akan bertambah ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat ini berarti ada pertambahan. Nah, ini juga bertambah pastinya ya, teman-teman. 120 nanti pastinya dia akan bertambah. Maka kalau sama-sama tanda panahnya teman-teman seperti ini, maka ini adalah perbandingan senilai ya, teman-teman. Perbandingan senilai. Nah, jadi untuk mengerjakan soal perbandingan senilai, teman-teman cukup mengalihkan silang ya, teman-teman. Kali silang ini saja teman-teman rumusnya ya. Kali silang kalau disingkat adalah kasih ya, kali silang. Nah, teman-teman cukup kalikan, maka pembahasannya adalah 5 kali X itu sama dengan 12 kali 120. Maka di sini 5x sama dengan 1440, maka x sama dengan 1440 dibagi 5. Maka x-nya itu adalah 288 km. Maka jawabannya adalah B ya, teman-teman. Ini adalah soal yang kedua ya teman-teman, soal latihan TIU kita. Nah, untuk soal yang kedua, 20 ekor sapi mampu menghabiskan 60 kg rumput. Berapa kilogramkah rumput dapat dihabiskan oleh 30 ekor sapi? Nah, teman-teman boleh mempauskan dulu video ini, kemudian teman-teman bisa mencari jawabannya. Nanti jawaban teman-teman bisa dikirimkan di kolom komentarnya ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat dengan menggunakan logika, ini juga adalah soal perbandingan senilai ya teman-teman. Kalau kita buat di sini, ini sapi dan ini makanannya. Nah, jadi 20 ekor sapi mampu menghabiskan 60 kg makanan. Maka kalau 30 ekor sapi mampu menghabiskan X kilogram makanan. Nah, ini adalah soal perbandingan senilai ya teman-teman. Pasti ini bertambah ya. Maka teman-teman cukup mengingat untuk mengerjakan soal perbandingan senilai ini kali silang atau kasih ya teman-teman. Nah, teman-teman cukup mengalihkan 20 kali X berarti 20X sama dengan 30 kali 60. Maka 20X sama dengan 1800 ya teman-teman.
Maka X sama dengan 1800 dibagi dengan 20. Ya teman-teman, ini adalah 90 ya teman-teman. Maka X itu adalah 90 kg. Maka jawabannya itu adalah D ya teman-teman. Nah, ini adalah soal latihan TIU yang ketiga ya teman-teman. Harga 4 kotak pensil adalah 12.000. Berapakah harga 5 kotak pensil tersebut? Nah, ini juga teman-teman adalah soal perbandingan senilai ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung jawab. Nah, 4 kotak pensil ya, 4 kotak pensil itu seharga 12.000 ya teman-teman. Maka kalau 5 kotak pensil itu seharga X ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk mengerjakan soal perbandingan senilai ya, dilihat dari sini ya teman-teman. Maka ini nanti jumlahnya bertambah. Nah, ini juga pasti jumlahnya akan bertambah ya teman-teman. Nah, makanya ini adalah soal perbandingan senilai. Nah, teman-teman cukup mengingat perbandingan senilai itu adalah kali silang atau kasih. Nah, teman-teman langsung aja kalikan 4 kali X sama dengan 4X itu sama dengan 5 dikali 12.000. Nah, berarti kalau 4X sama dengan 60.000 ya teman-teman. Nah, maka X sama dengan 60.000 dibagi 4. Nah, maka X itu sama dengan 15.000 ya teman-teman. Maka jawabannya itu adalah D. Nah, ini adalah soal latihan TIU yang keempat. Untuk membangun 4 tembok rumah dengan ukuran 5 meter kali 5 meter, seorang ahli bangunan membutuhkan 1.600 batu bata. Berapakah batu bata yang dibutuhkan untuk membangun 10 tembok rumah dengan ukuran yang sama? Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Maka, teman-teman bisa langsung jawab, 4 tembok itu dapat dibangun dengan membutuhkan 1.600 batu bata. Maka kalau dia ingin membangun 10 tembok, maka jumlah batu batanya itu yang dibutuhkan adalah X ya teman-teman. Maka ini adalah juga perbandingan senilai ya teman-teman, pasti nanti jumlahnya akan bertambah. Nah, teman-teman untuk mengerjakan soal perbandingan senilai, teman-teman cukup mengingat kata kasih, artinya kali silang. Nah, teman-teman cukup mengerjakan 4 kali X adalah 4X itu sama dengan 10 dikali 1.600 ya teman-teman. 10 kali 1.600, maka 4X sama dengan 16.000 ya teman-teman. Maka X-nya itu adalah 16.000 dibagi 4 itu sama dengan 4.000 batu bata ya teman-teman. Maka jawabannya itu adalah A. Nah, ini adalah soal latihan kita yang kelima ya teman-teman. Apabila seorang ahli bangunan ingin membangun 5 rumah dan membutuhkan kayu sebanyak 300 batang, berapakah jumlah kayu yang dibutuhkan untuk membangun 12 rumah? Nah, teman-teman langsung saja ya kita bahas ini. Kalau dia membangun 5 rumah membutuhkan 300 batang kayu, maka kalau membangun 12 rumah membutuhkan X kayu ya teman-teman. Nah, ini bertambah ya teman-teman, pasti juga ini akan bertambah jumlahnya. Nah, jadi teman-teman untuk mengerjakan soal ini adalah soal perbandingan senilai ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk mengerjakan soal perbandingan senilai, teman-teman cukup mengingat kata kali silang atau kasih. Nah, jadi kalau kita kali silang 5 kali X dan 12 kali 300 ya teman-teman. Maka 5 kali X berarti 5X sama dengan 12 kali 300. Nah, maka 5X sama dengan 3.600 ya teman-teman. Maka X itu sama dengan 3.600 dibagi 5 ya teman-teman, sama dengan 720 kayu. Maka jawabannya adalah C. Ini adalah soal latihan yang ke-6 ya teman-teman. Apabila harga rokok satu bungkus dengan isi 20 batang seharga 35.000, maka berapakah harga 12 batang rokok tersebut apabila dibeli persatuannya? Nah, jadi ini juga teman-teman adalah soal mengenai perbandingan senilai ya teman-teman. Jadi kalau perbandingan senilai itu teman-teman sama-sama jumlahnya naik ya, teman-teman di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, 20 batang rokok itu seharga Rp35.000. Maka kalau 12 batang rokok itu seharga X rupiah. Maka ini adalah perbandingan senilai ya teman-teman. Nah, jadi kalau dia perbandingan senilai,
ini adalah kita cukup mengingat kasih ya teman-teman, kali silang ya teman-teman. Maka teman-teman cukup mengalihkan kali silang dia seperti itu. Nah 20 kali X itu sama dengan 20X ya teman-teman. 20X itu sama dengan 12 kali 35.000. Maka di sini ya teman-teman, 20X itu sama dengan 420.000 ya teman-teman. Maka X itu adalah 420.000 dibagi dengan 20 ya teman-teman. Maka dia 21.000 ya teman-teman. Nah, jawabannya adalah D. Nah, ini adalah soal latihan yang ketujuh ya teman-teman mengenai perbandingan. 15 ekor kambing dapat menghabiskan makanan sebanyak 30 kg. Apabila tersedia 90 kg makanan kambing tersebut, berapa ekor kambing dapat menghabiskan makanan tersebut? Nah, teman-teman langsung saja ya, ini adalah contoh soal perbandingan senilai. Kita bisa lihat dari jumlah kambingnya ya teman-teman dan makanannya. Nah, ini adalah jumlah yang naik ya teman-teman. Maka di sisi kiri sama naik dengan di sisi kanan, maka itu adalah perbandingan senilai. Langsung saja ya teman-teman kita bahas 15 ekor kambing menghabiskan 30 kg makanan. Maka kalau tersedia 90 kg, pastilah jumlah kambingnya akan bertambah teman-teman. Maka teman-teman cukup mengingat untuk pembahasannya kali silang ya teman-teman. Maka kalau kita kali silang 15 kali 90 itu sama dengan 30 kali X ya teman-teman, berarti 30X. Nah, jadi kalau 15 kali 90 itu sama dengan ini sama dengan 135, 9 kali 15 tinggal tambahan 0 ya teman-teman. Nah, sama dengan 30X. Maka X itu sama dengan 1350 dibagi dengan 30. Kita coret nolnya ya teman-teman. Maka 135 dibagi 3 itu sama dengan 45 ekor ya teman-teman. Maka jawabannya adalah A. Nah, ini adalah soal latihan yang ke-8 ya teman-teman. Apabila 35 liter bahan bakar mobil dapat menempuh jarak 175 km, berapa literkah bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 215 km? Nah, jadi mobil itu teman-teman yang membutuhkan 35 liter untuk 175 km. Maka kalau dia menempuh 215 km, maka bahan bakarnya pun pasti akan bertambah ya teman-teman. Maka ini adalah soal perbandingan senilai ya teman-teman. Langsung saja ya teman-teman kita bahas 35 liter menempuh jarak 175 km. Maka 215 km nanti berapa literkah bensin yang akan dibutuhkan atau bahan bakar yang akan dibutuhkan? Maka teman-teman ini tadi adalah perbandingan yang senilai. Cukup teman-teman ingat kasih ya, perbandingan senilai itu dengan rumus kasih kali silang. Nah, teman-teman cukup mengalihkan 35 dikali 215 itu sama dengan 175X. Maka teman-teman 35 kali 215 itu adalah 7.525 ya teman-teman, sama dengan 175X. Maka X itu teman-teman tinggal bagikan saja, 7525 per 175 itu sama dengan ya teman-teman, ini adalah 4 ya teman-teman, 43 liter ya teman-teman. Maka jawabannya adalah E. Nah, ini adalah soal latihan kita yang ke-9 ya teman-teman. Diketahui 25 ekor sapi dapat memakan rumput sebanyak 125 kg. Berapa ekor sapi dapat menghabiskan 215 kg rumput? Nah, ini juga adalah soal perbandingan senilai ya teman-teman. Langsung saja kita bahas ya teman-teman. 25 sapi, ekor sapi menghabiskan 125 kg. Nah, kemudian kalau 215 kg mampu dihabiskan oleh berapa ekor sapi ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk mengerjakan soal perbandingan ini ya, ini adalah perbandingan yang senilai.
maka teman-teman cukup mengingat kata kali silang atau kasih. Ya teman-teman, langsung saja ya kali silang. Maka dia 25 dikali 215 itu sama dengan 125x ya teman-teman. Nah, maka 25 kali 215 itu adalah 5375 itu 125x ya teman-teman. Maka dia kalau x-nya itu adalah 5375 per 125 itu sama dengan x. Maka x itu adalah x-nya sama dengan 43 ya teman-teman. Maka jawabannya adalah D. Nah, ini adalah soal latihan nomor 10 ya teman-teman. Diketahui harga 15 kemeja adalah 450.000. Berapakah uang yang harus dibayarkan apabila seorang pembeli ingin membeli 7 kemeja saja? Nah, ini juga soal perbandingan senilai ya teman-teman. Langsung saja teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau mengerjakan, teman-teman bisa pause dulu video ini, kemudian teman-teman kerjakan. Nah, jawaban teman-teman nanti boleh di-share di kolom komentar ya teman-teman. Maka kalau kita bahas ya teman-teman soal ini, 15 kemeja itu dijual seharga 450.000. Maka kalau seorang pembeli ingin membeli 7 kemeja saja, dia akan membayar X ya teman-teman. Maka ini adalah perbandingan yang senilai. Nah, teman-teman cukup mengingat kata kasih perbandingan senilai kali silang. Maka teman-teman kalau kita kalikan ya, maka 15 kali X itu 15X itu sama dengan 450.000 dikali 7 ya teman-teman. Maka 15X itu sama dengan ini teman-teman ya, 0, 0, 0, kemudian ini 35 ya, kemudian dia 31 ya teman-teman, maka 3.150.000 ya teman-teman. Maka X-nya itu adalah 3.150.000 dibagi dengan 15 ya teman-teman. Maka kalau kita bagikan ini ya teman-teman, maka jawabannya adalah ini adalah 210.000 ya teman-teman. Maka si pembeli nanti akan membayar senilai 210.000. Jawabannya itu adalah A. Ini adalah soal yang ke-11 ya teman-teman. Diketahui 45 pekerja dapat menyelesaikan proyek membangun sebuah gedung selama 135 hari. Berapa harikah gedung itu siap dibangun apabila terdapat 75 pekerja? Nah, kalau biasanya ke pekerjaan seperti ini teman-teman, ini adalah soal perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai itu, maka dia seperti ini ya teman-teman, dia semakin cepat mengerjakannya teman-teman. Maka kalau semakin banyak orangnya, maka pekerjaan itu semakin cepat, artinya semakin kecil dia teman-teman ya, jumlah hari yang dikerjakannya. Nah, kalau kita lihat seperti itu di sini ya teman-teman, 45 pekerja dapat menyelesaikan proyek bangunan selama 135 hari. Maka kalau 75 pekerja mampu menyelesaikan X hari. Nah, ini adalah contoh perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai, teman-teman cukup mengingat ya, tadi kasih untuk perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai adalah kali ke samping ya teman-teman, atau kasa ya teman-teman. Kalau tadi senilai kasih, kalau berbalik nilai kasa kali ke sampingnya. Maka kalau kita kalikan di sini teman-teman ya, maka dia 45 dikali 135 itu sama dengan 75 kali X. Kali 75X ya teman-teman. Nah, jadi 45 kali 135 itu adalah 6075 ya teman-teman, sama dengan 75X. Maka X sama dengan 6075 dibagi dengan 75 itu sama dengan 81. Maka pekerjaan itu dapat selesai dalam waktu 81 hari ya teman-teman. Maka jawabannya adalah A.
Nah, ini adalah soal latihan kita yang ke-12 ya teman-teman. Apabila 25 orang dapat menyelesaikan pembangunan gedung selama 45 hari, berapa orangkah dapat menyelesaikan proyek pembangunan gedung apabila diberi waktu 25 hari? Nah, jadi sama ya teman-teman, ini adalah soal perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Artinya, pekerjaan itu bisa lebih cepat apabila semakin banyak orangnya, atau pekerjaan itu nanti akan semakin sedikit jumlah harinya ya teman-teman. Makanya dibilang berbalik nilai. Nah, kalau kita lihat perbandingannya teman-teman ya di sini 25 orang menyelesaikan 45 hari pekerjaan. Maka kalau dia 25 hari berapa orang ya teman-teman yang dapat menyelesaikan proyek itu ya. Maka ini adalah perbandingan yang berbalik nilai ya teman-teman. Nah, jadi kalau perbandingan berbalik nilai teman-teman ya. Jadi ini pastilah teman-teman ya akan semakin bertambah jumlah orangnya ya teman-teman, karena semakin cepat pekerjaannya selesai, maka harinya pun kalau ini teman-teman berbalik ya, ini semakin sedikit ya teman-teman. Nah, kemudian kalau perbandingan ini ya teman-teman bisa dilihat dari tanda panah ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, cukup teman-teman mengingat ya untuk perbandingan berbalik nilai kali ke sampingnya berarti kasa ya teman-teman. Nah, maka ini tinggal kita kalikan teman-teman ya, 25 kali 45 itu sama dengan X kali 25 atau 25X ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman apabila teman-teman mengalikannya ya di sini ya, atau kita bisa coret juga ya teman-teman, 25 ini sama 25 ini habis, maka X sama dengan 45 ya teman-teman, atau 45 orang ya, maka jawabannya adalah B. Ini adalah soal latihan yang ke-13. Apabila seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 24 jam, berapa jamkah pekerjaan itu selesai apabila ia dibantu oleh 3 orang rekannya? Nah, di sini ada pengecohnya ya teman-teman. Apabila ia dibantu oleh 3 orang rekannya. Jadi teman-teman hati-hati ya dalam mengerjakan soal seperti ini. Jangan karena terburu-buru jadi teman-teman tidak melihat apa yang diminta oleh soal. Nah, jadi ini kalau kita buat ya teman-teman dalam perbandingannya, apabila seorang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 24 jam, maka satu orang menyelesaikan waktu 24 jam. Nah, berapa jamkah pekerjaan itu selesai apabila ia dibantu oleh 3 orang? Nah, berarti kalau ada 3 orang yang membantu, berarti sekarang jumlah yang mengerjakan itu adalah menjadi 4 orang ya teman-teman. Nah, maka ini adalah X jam untuk bekerja. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini pembahasannya, kalau perbandingan berbalik nilai, teman-teman cukup mengingat kali ke samping atau kasa ya teman-teman. Maka kita bisa kalikan 1 kali 24 sama dengan 24, itu sama dengan 4 kali X adalah 4X. Maka X itu adalah 24 per 4 sama dengan 6 ya teman-teman. Maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah 6 jam ya teman-teman. Jawabannya adalah B. Nah, berikutnya adalah soal nomor 14. Diketahui proyek pembangunan perumahan di sebuah tempat membutuhkan 75 pekerja dengan estimasi pekerjaan akan selesai dalam waktu 240 hari. Berapakah tambahan pekerja apabila proyek tersebut diestimasikan akan selesai dalam waktu 200 hari? Nah, ini juga ya teman-teman, hati-hati dalam mengerjakan soal seperti ini. Nah, teman-teman harus teliti melihat dan membaca soalnya. Nah, yang diminta di dalam soal ini adalah berapakah tambahan pekerja. Berarti sudah ada kian pekerjaannya, tinggal nanti ditambahkan berapa orang lagi untuk menyelesaikan pekerjaan itu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, 75 pekerja dapat menyelesaikan proyek itu selama 240 hari. Maka berapakah tambahan pekerja apabila waktu untuk menyelesaikan proyek itu menjadi 200 hari ya, berarti X dulu ya teman-teman ya. Maka ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Teman-teman cukup mengingat kata kasa kali ke samping ya teman-teman. Maka kalau kita kalikan ya 75 dikali 240 itu sama dengan 200 dikali X ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita kalikan ya teman-teman,
Ini 75 kali 240 itu sama dengan 18.000 ya teman-teman. Sama dengan 200x, maka x itu sama dengan 18.000 dibagi dengan 200, teman-teman tinggal matikan k nolnya, kemudian 18 bagi 2 tinggal 9 ya teman-teman. Ini tinggal 90 ya teman-teman. Maka 90 orang dapat menyelesaikan dalam waktu 200 hari. Nah, jadi teman-teman untuk tambahan pekerjanya ya teman-teman cukup mengurangkan, maka tambahkan pekerja dari pekerja yang sudah ada tadi sebanyak 75, maka dia 90 dikurang 75 itu sama dengan 15 ya teman-teman. 15 oranglah yang ditambahkan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 200 hari. Maka jawabannya adalah B. Berikutnya adalah soal latihan nomor 15. Diketahui sebuah pabrik roti yang dikerjakan oleh 15 orang dapat memproduksi roti dalam waktu 3,5 jam. Berapakah jumlah pekerja yang perlu ditambahkan agar pabrik roti tersebut dapat menyelesaikan produksinya dalam waktu 1,5 jam saja? Nah, ini adalah soal perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati dan teliti untuk membaca soalnya. Karena di dalam soal ini yang dimintakan oleh soal adalah berapa orang yang perlu ditambahkan, bukan berapa pekerja yang mengerjakan. Jadi teman-teman harus teliti ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengerjakan soal ini dengan cara memposkan dulu video ini, kemudian teman-teman kerjakan. Nanti jawaban teman-teman boleh di-share di kolom komentar ya teman-teman. Nah, kita akan kerjakan teman-teman bagaimana pembahasannya. Nah, teman-teman cukup membuat di sini 15 orang dapat mengerjakan roti dalam waktu 3,5 jam ya teman-teman. Nah, kemudian 1,5 jam itu dapat dikerjakan oleh berapa orang ya teman-teman. Teman-teman buat dulu X-nya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, untuk perbandingan berbalik nilai seperti ini, teman-teman cukup membuat kasa. Apa itu tadi teman-teman? Kasa kali ke samping. Nah, jadi teman-teman untuk pembahasannya, teman-teman tinggal kalikan ke sampingnya saja. 15 dikali 3,5 itu sama dengan 1,5 kali X ya teman-teman, sama dengan 1,5x ya. Nah, di sini teman-teman bisa coret ya, trot 15 dibagi 1,5 itu sama dengan 10 ya teman-teman. Nah, ini sama dengan 1. Nah, maka 10 kali 3,5 itu kan sama dengan 35 ya teman-teman. Sama dengan 1 dikali X tadi sama dengan X. Maka X itu adalah 35 ya teman-teman. Nah, sekarang yang perlu ditambahkan adalah, maka di sini orang yang ditambahkan itu adalah ya teman-teman, tinggal membuat yang ditambahkan itu 35 dikurang dari orang yang sudah ada tadi ya teman-teman, yang sudah bekerja di pabrik roti tersebut, yaitu 15 ya teman-teman. Maka 35 kurang 15 sama dengan 20 orang ya teman-teman. Maka jawabannya itu adalah A. Nah, ini adalah soal yang ke-16. Apabila 60 orang menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 85 hari, kemudian setelah 25 hari proyek tersebut tidak dikerjakan dan terhenti. Sementara selama 15 hari, berapa orangkah yang perlu ditambahkan apabila dikerjakan kembali sesuai waktu yang telah diberikan di awal? Nah, ini juga teman-teman ya, modifikasi dari soal perbandingan berbalik nilai. Nah, teman-teman harus teliti ya teman-teman untuk mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai seperti ini. Nah, jadi teman-teman tidak usah terburu-buru ya teman-teman, agar teman-teman tetap fokus dalam mengerjakan soal-soal perbandingan berbalik nilai seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau mau mengerjakannya, teman-teman cukup memposkan dulu, baru teman-teman kerjakan, dan nanti jawaban teman-teman boleh di-share di kolom komentar kita ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita kerjakan ya teman-teman, kalau kita bahas soal ini, nah 60 orang menyelesaikan kerjaannya selama 85 hari. Kemudian setelah 25 hari proyek tersebut tidak dikerjakan dan terhenti sementara selama 15 hari. Nah, teman-teman kurangkan dulu ya. Dia katanya setelah 25 hari ya,
atau 25 hari pertama sudah bekerja ya teman-teman. Nah, kalau 85 dikurang 25 hari itu tinggal 60 hari. Nah, masih tetap ya teman-teman, pekerjaan itu diselesaikan oleh 60 orang. Nah, kemudian pekerjaan itu katanya terhenti selama 15 hari. Maka berhentinya 15 hari ya teman-teman. Maka teman-teman kurangkan lagi 60 kurang 15 itu sama dengan 45 ya teman-teman. Maka dia 45 adalah X orang ya teman-teman. Nah, jadi kalau perbandingan yang berbalik nilai seperti ini terhenti atau terkendala, nah teman-teman setelah dikurangkan seperti ini, yang dipakai itu hanya yang ini ya teman-teman, hanya baris kedua ini ya teman-teman. Nah ini dia. Nah jadi kalau kita lihat ya teman-teman pembahasannya untuk perbandingan berbalik nilai, teman-teman cukup mengingat kasa ya teman-teman, kali ke sampingnya ya. Maka 60 dikali 60 itu sama dengan 45 dikali X ya teman-teman. Maka ini adalah 3600 sama dengan 45X. Maka X-nya sama dengan 3600 dibagi dengan 45 ya teman-teman. Maka X-nya itu adalah X-nya ya sama dengan X-nya sama dengan 80 ya teman-teman. Maka tambahan pekerjanya dari pekerja yang sudah ada tadi ya teman-teman. Tambahan pekerja kalau tadi 60 ya teman-teman, maka teman-teman tinggal kurangkan adalah 80 dikurang 60 pekerja yang sudah ada tadi, maka kita perlu 20 orang lagi ya teman-teman. Maka jawabannya adalah C. Nah, ini adalah soal latihan yang ke-17 ya teman-teman. Apabila 12 orang karyawan di rumah makan dapat membungkus makanan dalam waktu 14 jam. Kemudian setelah bekerja selama 10 jam, karyawan tersebut beristirahat selama 3 jam. Apabila pemilik warung ingin tetap menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 14 jam, berapa orangkah yang harus ditambahkan agar selesai tepat waktu? Nah, ini juga teman-teman ya, hampir sama dengan soal nomor 16 tadi. Ini adalah soal perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga harus hati-hati mengerjakan soal seperti ini ya teman-teman. Tetap fokus dan tetap teliti untuk melihat soalnya. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat pembahasannya ya, di sini 12 orang dapat membungkus makanan dalam waktu 14 jam. Maka setelah 10 jam bekerja, karyawan itu beristirahat 3 jam. Maka tadi dia sudah bekerja ya teman-teman selama 10 jam. Maka waktunya tinggal 4 jam ya teman-teman. Masih dilakukan oleh 12 orang. Nah, kemudian dia beristirahat lagi teman-teman selama 3 jam. Maka kita kurangkan 3 jam, maka tinggal 1 jam lah dia ya teman-teman. Nah, maka berapa orang kan nanti akan ditambahkan. Maka kita buat dulu di sini X orang ya teman-teman. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Teman-teman kerjakan yang baris kedua ini ya teman-teman. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai seperti ini, teman-teman cukup mengingat kata kasa. Baik itu teman-teman, kasa tadi kali ke samping. Nah, maka apabila kita kalikan ya teman-teman, 12 dikali 4 itu sama dengan 1 dikali X, berarti X ya teman-teman. Maka 12 kali 4 itu adalah 48 ya teman-teman. 48 sama dengan X. Maka yang perlu ditambahkan ya teman-teman, tambahan orang untuk menyelesaikan pekerjaan itu supaya tepat waktu. Tambahan orangnya adalah 48 dikurang 12 orang yang sudah ada tadi ya teman-teman. Maka tinggallah dia 36 ya teman-teman. 36 orang lah yang perlu ditambahkan agar pekerjaan itu tetap selesai dalam waktu 14 jam. Maka jawabannya adalah C. Ini adalah soal latihan yang ke-18. Apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 40 hari, setelah bekerja selama 15 hari karena kekurangan bahan, pekerjaan itu sempat terhenti selama 20 hari.
Berapakah tambahan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan itu pada waktu 40 hari? Nah, ini juga hampir sama ya teman-teman dengan soal nomor 16 dan 17. Teman-teman harus tetap hati-hati dalam mengerjakan soal seperti ini. Nah, teman-teman kalau mau mengerjakannya dulu silahkan di pause dulu video ini. Kemudian teman-teman silahkan dikerjakan dan jawaban teman-teman nanti boleh di-share di kolom komentar. Nah, kalau kita lihat pembahasannya teman-teman, di sini ada 25 orang mampu menyelesaikan pekerjaan itu selama 40 hari. Maka setelah 15 hari bekerja, ya teman-teman kurangkan dulu 15 hari bekerja, berarti dia tinggal 25 hari ya teman-teman. Masih sama ya, tadi 25 orang ya teman-teman dalam mengerjakannya. Nah, kemudian dia beristirahat atau tidak bekerja selama atau berhenti selama 20 hari. Nah, kurangkan kembali teman-teman ya. Kurang 20 hari, sisa tinggal 5 hari saja ya teman-teman. Nah, berapa orangkah pekerja, tambahan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 40 hari tepat waktu ya teman-teman. Maka di sini teman-teman bisa dulu buat X. Nah, jadi ingat ya teman-teman, kalau mengerjakan soal yang seperti ini, teman-teman hanya memakai yang kedua ini ya teman-teman, baris kedua ini. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal perbandingan berbalik nilai, teman-teman cukup mengingat kasa. Apa tadi teman-teman? Kasa kali samping ya teman-teman. Nah, maka kita bisa lihat di sini jawabannya adalah 25 dikali 25 itu sama dengan 5 dikali X ya, atau X kali 5 sama 5X. Nah, teman-teman bisa juga ya, ini disederhanakan ya teman-teman. Ini kita bagikan ke sini, berarti ini 5 ya teman-teman. 5 kali 25 adalah 125 ya teman-teman, sama dengan X. Maka untuk ya teman-teman, untuk menambah ini ya, menambah pekerjanya, maka tambahan pekerja ya teman-teman cukup mengurangkan dengan jumlah orang yang sudah ada tadi ya teman-teman. 125 dikurang 25 orang ya tadi pekerjaannya teman-teman di awal ya, maka dia akan menambahkan 100 orang ya teman-teman. Maka jawabannya itu adalah A. Ini adalah soal yang ke-19. Diketahui suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari oleh 3 orang pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 9 hari. Berapakah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, ini juga adalah soal perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa buat di sini teman-teman, 3 orang pekerja menyelesaikan pekerjaannya 18 hari. Maka kalau 9 hari, maka berapa orangkah yang dapat melakukan pekerjaan itu ya teman-teman. Nah, ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, apabila pekerjaan seperti ini, dia itu adalah ke perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Maka penyelesaiannya teman-teman cukup mengingat kasa. Apa tadi teman-teman kasa? Kali ke sampingnya ya. Maka dia kalau kita kalikan ya, 3 kali 18 itu sama dengan X kali 9, berarti 9X ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal coret 18-nya ke 9, maka di sini 2 ya teman-teman. Maka 3 kali 2 adalah 6, maka 6 sama X. Maka pekerja yang dibutuhkan adalah 6 orang ya teman-teman, jawabannya adalah C. Ini adalah soal nomor 20 ya teman-teman. Diketahui terdapat 45 orang mampu memperbaiki jalan yang sedang rusak dalam waktu 4 hari. Setelah bekerja selama 2 hari, kemudian pekerjaan itu terhenti selama 1 hari. Berapakah jumlah pekerja yang perlu ditambahkan apabila ingin menyelesaikan pekerjaan itu tetap pada 4 hari bekerja? Nah, ini juga teman-teman ya, hampir sama dengan soal yang tadi, yang soal tentang pekerjaan yang terhenti ya teman-teman. Nah, ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Nah, teman-teman kalau mau dikerjakan dulu silakan di-pause dulu kemudian dikerjakan. Nanti jawaban teman-teman silakan dikirimkan di kolom komentar kita. Nah, kita kerjakan ya teman-teman. Nomor 20 ini kita buat dulu. 45 orang mampu memperbaiki jalan yang rusak itu dalam waktu 4 hari. Nah, kemudian setelah bekerja selama 2 hari, maka sudah bekerja selama 2 hari, kita kurangkan 2 hari ya teman-teman,
maka tinggal 2 hari. Masih 45 orang ya teman-teman tadi bekerja. Nah, kemudian pekerjaan itu terhenti selama 1 hari. Kita kurangkan lagi 1 hari, maka sisa tinggal 1 hari. Berapakah jumlah pekerja yang perlu ditambahkan? Maka kita buat dulu di sini X ya teman-teman. Maka teman-teman untuk mengerjakannya, teman-teman cukup mengingat untuk penyelesaian perbandingan berbalik nilai, ingat saja kasa. Ya teman-teman, kasa itu adalah kali ke samping. Maka teman-teman ya, kalau soal seperti ini ada yang berhenti yang seperti ini ya teman-teman, cukup menggunakan baris kedua ini ya teman-teman, ini saja. Maka dia kali samping 45 kali 2 itu sama dengan X kali 1 berarti X ya teman-teman. Maka 45 kali 2 sama dengan 90, itu adalah X. Maka untuk tambahan pekerjaannya teman-teman ya, tambahan pekerja teman-teman cukup kurangkan 90 dikurang 45 orang tadi yang sudah ada ya teman-teman. Maka tinggallah 45 orang yang perlu ditambahkan agar pekerjaan itu tetap selesai bekerjanya pada 4 hari. Maka jawabannya adalah C ya teman-teman. Mudah ya teman-teman untuk soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sekian dulu teman-teman pembahasan soal-soal TIU untuk perbandingan kali ini di CPNS 2021. Semoga teman-teman nantinya mendapatkan formasi CPNS 2021 yang teman-teman inginkan. Terima kasih.